Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ummahati fillah dan hadirin yang semoga Allah rahmati. Segala puji hanya milik Allah. Dialah zat yang patut kita sembah, kita ibadahi. Dialah zat yang patut kita esakan. Tidak boleh kita persekutukan dengan apapun. Berkat rahmat dan kasih sayang Allah, kita dipertemukan, alhamdulillah, di majlis yang insyaallah diridhoi Allah dalam rangka menuntut ilmu. Selanjutnya, selawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang patut kita contoh dan kita teladani, baik perkataan, perbuatan, bahkan diamnya beliau. Dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, semoga di yaumil hisab kelak kita mendapatkan syafaat beliau berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah dan hadirin yang semoga Allah rahmati. Dalam kesempatan ini, insyaallah saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul wajibnya menuntut ilmu agama. Ummahati fillah, selama ini kita menganggap ilmu agama adalah ilmu yang tidak penting, karena kebanyakan dari kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, sesuai dengan hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah yang berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Ingat ummahati fillah, ilmu yang masuk di sini adalah ilmu agama, ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Maknanya kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkaitan dengan amalan yang fardu ain, amalan yang wajib seperti sholat, puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Ummahati fillah, karena suatu amalan yang mengikuti atau mengharuskan adanya amalan tersebut, maka hukumnya mengikuti amalan yang dituju. Misalnya, puasa adalah kewajiban setiap muslim, maka ilmu tentang puasa wajib kita pelajari. Dan dalam perkara ibadah, misalnya sholat, maka berwudu sebelum sholat adalah wajib. Nah, selain ilmu sholat, ilmu berwudu juga wajib kita pelajari supaya sholat kita diterima oleh Allah, supaya sholat kita sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummahati fillah yang insyaallah dirahmati Allah, selain kewajiban menuntut ilmu, kita akan membahas selanjutnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Sesuatu yang Allah wajibkan, insyaallah pasti ada keutamaan dan fadilahnya. Sesuai dengan hadis berikut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama memandang hadis ini artinya usaha kita dalam menentangi ilmu sudah dihitung sebagai pahala, dan dengannya Allah akan memudahkan kita menuju surga. Sehingga amalan yang kita jalankan sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Ummahati fillah yang semoga Allah rahmati. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Artinya, barang siapa Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Allah tidak berkata memberikan harta, tapi Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada orang yang Allah kehendaki kebaikan. Selama ini kita berkutat hanya dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan Allah. Kita beranggapan orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, orang yang diberi kemudahan-kemudahan dengan urusan agama berarti orang yang disayang oleh Allah. Tidak, ummahati fillah, ternyata itu salah besar. Kepemahaman akan ilmu agama yang benar adalah prioritas, maka alangkah ruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, Nabi menyebutkan bahwa Allah murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam ilmu dunia, namun bodoh dan jahil dalam ilmu akhirat. Subhanallah, itu adalah perkara yang tercela. Semoga saya dan ummahati fillah dilindungi Allah dari perkara demikian. Semoga kita semua Allah jadikan manusia yang semangat dalam menuntut ilmu agama, semangat dalam mengamalkan ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah, hadirin yang semoga Allah rahmati. Kalau kita lihat realita pada zaman saat sekarang ini, betapa banyak seseorang yang punya gelar tinggi, profesor, doktor, sarjana atau yang lainnya, tapi ketika ditanya perkara rukun sholat, mereka tidak paham, mereka jahil, mereka tidak mengetahuinya. Subhanallah. Padahal kalau mau kita renungi, kehidupan dunia ini hanya singkat, hanya sebentar, hanya persinggahan. Kehidupan dunia ini bersifat sementara dan fana, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang tiada akhirnya. Bagaimana kita akan menjalani kehidupan akhirat kelak kalau kita tidak membawa bekal amalan yang cukup untuk menjalani kehidupan akhirat? Ummahati fillah yang semoga Allah rahmati. Apakah kita pantas berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia, sedangkan kita lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini suatu perbuatan yang sangat tercela. Ummahati fillah dan hadirin yang semoga Allah rahmati. Nah, maka dalam rangka supaya kita dekat kepada Allah, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah kita mengevaluasi diri kita dengan jujur. Apakah ibadah wajib yang kita lakukan selama ini sudah benar, sudah sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Dari mana kita mendapatkan tuntunan yang benar? Tentu dengan menuntut ilmu agama yang benar. Dan langkah kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita selama ini terkait dalam melalaikan kewajiban ibadah wajib kita dan melalaikan kewajiban kita terhadap menuntut ilmu. Langkah yang ketiga adalah kita mulai mendatangi majelis ilmu yang benar, majelis ilmu yang mengajarkan kepada tauhid, yang mengajarkan menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, dan mengajarkan ajaran yang lurus yang sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian langkah yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan manusia yang bertakwa, istiqomah dalam menuntut ilmu agama, dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan pemahaman agama yang benar. Selanjutnya langkah yang kelima adalah kita
Amalkan ilmu yang kita dapatkan. Ini perkara penting yang sering diindahkan oleh para penuntut ilmu. Apa gunanya kita memiliki ilmu yang tinggi jika tidak kita amalkan, tidak bermanfaat juga untuk kehidupan akhirat kita nanti. Saya berdoa, dan mari kita sama-sama kita berdoa, semoga kita dijadikan manusia yang bersemangat dalam menuntut ilmu, dan manusia yang bertakwa, manusia yang selalu mengamalkan ilmu, sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang menyinggung dan tidak pada tempatnya. Kesalahan semua berasal dari saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya tutup majlis ini dengan membacakan doa kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.